Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran IPA pada pertemuan kelima. Pada hari ini, Ustazah akan menjelaskan tentang pelestarian makhluk hidup. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berbagai macam aktivitas manusia yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti membuang sampah di sungai, asap buangan pabrik, kebakaran hutan, pemburuan liar. Nah, aktivitas-aktivitas tersebut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Akibatnya, terdapat banyak hewan dan tumbuhan yang menjadi langka. Contoh hewan yang langka antara lain gajah, harimau, orangutan, dan lain-lain. Sedangkan untuk contoh tumbuhan langka antara lain adalah Rafflesia arnoldi, bunga bangkai, kantung semar, dan lain-lain. Mengapa kita perlu melestarikan hewan dan tumbuhan? Yang pertama adalah agar tidak punah. Yang kedua, agar masih dapat dimanfaatkan keberadaannya. Yang ketiga, agar menjaga kelestarian flora dan fauna. Dan yang keempat, agar terjaga keseimbangan ekosistem. Bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan langka? Yang pertama, kita tidak menggunakan barang yang terbuat dari hewan ataupun tumbuhan langka. Contohnya seperti tas dari kulit buaya, sepatu dari kulit ular, atau hiasan dari gading gajah. Cara yang kedua adalah mencegah perburuan liar. Yang ketiga, membuat peraturan perlindungan hewan dan tumbuhan langka. Yang keempat, melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Yang kelima, melakukan pelestarian secara in situ dan ex situ. Apakah itu pelestarian secara in situ dan ex situ? In situ adalah pelestarian hewan atau tumbuhan langka di dalam habitat aslinya. Sedangkan ex situ adalah pelestarian hewan atau tumbuhan langka di luar habitat aslinya. Contoh pelestarian hewan dan tumbuhan secara in situ antara lain adalah cagar alam, suaka marga satwa, dan taman nasional. Cagar alam adalah wilayah untuk melindungi hewan, tumbuhan, maupun ekosistem yang khas. Suaka marga satwa adalah tempat khusus perlindungan hewan langka. Sedangkan taman nasional adalah kawasan pelestarian alam dengan ekosistem asli. Contohnya, cagar alam Rafflesia di Bengkulu, Taman Nasional Bukit Barisan di Pulau Sumatera, dan Suaka Marga Satwa Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur. Contoh pelestarian hewan dan tumbuhan secara ex situ antara lain adalah penangkaran, kebun raya, kebun binatang, dan taman safari. Penangkaran merupakan tempat khusus untuk mengembangbiakkan hewan langka. Kebun raya merupakan suatu lahan yang ditanami berbagai jenis tumbuhan untuk koleksi, keperluan pariwisata, dan edukasi. Kebun binatang adalah tempat hewan dipelihara dalam lingkungan buatan dan dijadikan sebagai tempat rekreasi. Taman safari merupakan tempat wisata berwawasan lingkungan sesuai dengan habitat satwa atau hewan di alam bebas. Berikut adalah contohnya. Yang pertama yakni penangkaran orangutan di Kalimantan, Kebun Raya Bogor, Kebun Binatang Ragunan. Ya, demikianlah materi kita pada hari ini. Marilah kita tutup materi kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi yang Ustazah sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.